Ada orang yang ketika suasana mulai memanas, justru memilih diam. Bukan karena mereka tidak punya pendapat, bukan juga karena mereka tidak mampu membela diri. Mereka mendengar semua yang dikatakan orang lain, memahaminya, tetapi memilih untuk tidak masuk ke dalam perdebatan. Mereka menunduk, menarik napas perlahan, dan membiarkan situasi berlalu. Dari luar, sikap ini sering disalahartikan sebagai pasif atau lemah. Padahal, di dalam diri mereka, ada proses yang jauh lebih kompleks daripada sekedar menghindar. Bagi sebagian orang, konflik bukan hanya pertukaran kata. Konflik adalah gelombang emosi, nada suara yang meninggi, tatapan yang tajam, dan energi yang tegang langsung terasa mengganggu keseimbangan batin mereka. Tubuh mereka bereaksi lebih cepat daripada pikiran. Jantung berdetak lebih kencang, napas terasa pendek, dan pikiran menjadi penuh. Dalam kondisi seperti itu, diam adalah cara paling cepat untuk menjaga diri agar tidak ikut tenggelam dalam kekacauan emosi yang sedang terjadi. Ada juga orang yang memilih diam karena pengalaman hidup yang membentuk mereka. Mereka pernah berada dalam situasi di mana berbicara tidak membawa kelegaan. Mereka sudah mencoba menjelaskan, menyampaikan pendapat, bahkan membela diri, tetapi tidak pernah benar-benar didengar. Kata-kata mereka dipatahkan, dipelintir, atau dianggap berlebihan. Dari pengalaman seperti itu, otak belajar satu hal sederhana. Diam terasa lebih aman daripada berbicara dan kembali terluka. Seiring waktu, pilihan untuk diam bukan lagi keputusan sadar, tetapi kebiasaan bertahan. Ketika konflik muncul, tubuh mereka secara otomatis memilih menepi. Bukan karena mereka setuju, tetapi karena mereka sudah belajar bahwa tidak semua pertarungan layak diperjuangkan. Mereka memahami bahwa energi mental adalah sesuatu yang terbatas, dan mereka tidak ingin menghabiskannya untuk perdebatan yang tidak membawa perubahan. Kelompok lain memilih diam karena mereka melihat konflik dari sudut pandang yang lebih panjang. Mereka tidak tertarik pada kemenangan sesaat. Mereka memahami bahwa memenangkan argumen hari ini bisa berarti kehilangan ketenangan besok. Mereka lebih memilih hubungan yang stabil, suasana yang tenang, dan pikiran yang tidak terus bergejolak. Bagi mereka, ego bukan sesuatu yang harus selalu dipertahankan. Menariknya, orang yang memilih diam seringkali memiliki kesadaran emosional yang tinggi. Mereka peka membaca situasi. Mereka tahu kapan sebuah percakapan masih bisa diselamatkan, dan kapan sudah berubah menjadi adu emosi. Mereka memahami bahwa tidak semua orang sedang siap untuk mendengar. Dalam kondisi seperti itu, diam bukan tanda kalah, tetapi bentuk kendali diri yang matang. Namun, memilih diam bukan berarti tanpa konsekuensi. Emosi yang terus ditahan bisa berubah menjadi kelelahan mental. Kata-kata yang tidak pernah diucapkan bisa menumpuk di dalam diri, menjadi rasa berat yang sulit dijelaskan. Orang yang sering diam mungkin terlihat tenang, tetapi di dalamnya ada banyak pikiran yang terus berputar. Karena itu, diam yang sehat adalah diam yang disertai ruang aman untuk melepaskan diri. Entah melalui tulisan, refleksi, atau percakapan dengan orang yang benar-benar dipercaya. Jika kamu adalah orang yang lebih memilih diam daripada berdebat, itu tidak berarti kamu lemah. Itu berarti kamu memahami batas dirimu sendiri. Kamu tahu kapan harus berbicara dan kapan menjaga ketenangan jauh lebih penting. Kamu memilih kedamaian daripada kemenangan sementara. Dan dalam dunia yang sering memuja suara paling keras, memilih diam dengan sadar justru membutuhkan kekuatan yang tidak semua orang miliki.